Alhamdulillah kita bertemu lagi nak di pembelajaran bahasa Indonesia untuk hari ini. Sebelum kita memulai, mari kita berdoa bersama dulu agar apa yang kita dapatkan hari ini diberikan keberkahan. Silahkan dipimpin dulu untuk doanya. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin. Nah, untuk hari ini kita akan mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan. Ini adalah materi kelas 12 semester pertama, nak. Kira-kira nih, mengapa kita perlu mempelajari tentang surat lamaran pekerjaan? Apa sih kegunaannya untuk masa depan? Mari kita lihat dulu nak tayangan berikut ini tentang masa depan. Supaya apa? Supaya kita punya motivasi. Bagaimana nantinya kita mengambil langkah di masa depan. Dan apa kaitannya nanti dengan surat lamaran pekerjaan yang akan kita pelajari. Kita mulai ya. Disimak baik-baik nak ya. Oke. Di sini ada dialog antara dua orang, laki-laki, tentang masa depan. Jadi kita harus berpikir masa depan itu bukan beberapa puluh tahun yang akan datang. Tetapi apa yang akan kita hadapi besok, besoknya lagi, bahkan mungkin sekarang. Bukankah masa depan adalah hasil sekarang? Sedangkan dulu malah merupakan sesuatu yang lebih penting. Apa yang sudah dilakukan hari ini masa depan dulu. Masa sekarang itu adalah menuju masa depan dulu. Karena itu mulailah kerjakan dan gunakan waktu itu sebaik-baiknya. Berusahalah melakukannya baik setiap hari. Insya Allah masa depan dulu lebih baik. Nah, sudah melihat tayangan tadi nak? Jadi yang namanya masa depan itu bukan pikiran kalian ke 10 tahun yang akan datang. Tetapi terkait dengan apa yang harus kita lakukan sekarang. Nah, saat ini kita akan mempelajari surat lamaran pekerjaan yang insya Allah akan berguna bagi kalian di masa depan. Mari kita mulai. Ibu ada tayangan tentang surat lamaran pekerjaan. Hari ini surat lamaran pekerjaan yang kita bahas tentang mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Apa sih surat lamaran pekerjaan tersebut nak? Mari kita lihat. Oke. Mengidentifikasi isi dan sistematika surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, pengertiannya. Surat lamaran pekerjaan adalah surat yang dibuat oleh seseorang untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan, kantor, atau instansi tertentu. Nantinya di masa depan kalian mungkin sudah memiliki cita-cita. Mau menjadi apa? Mau menjadi guru, mau menjadi kepala perpustakaan, mau menjadi seorang penulis,
Maka cita-cita itu salah satunya diaplikasikan dengan kemampuan kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Karena setiap pekerjaan itu harus diawali dengan pembuatan itu. Nah, lanjut. Isi surat lamaran pekerjaan meliputi bagian yang terdapat di dalam surat lamaran pekerjaan dan hal yang harus ada dalam surat lamaran pekerjaan tersebut. Misalnya, identitas diri si pelamar, ada nama di situ, tanggal lahirnya, kemudian alamat, kualifikasi pendidikan, dan lain-lain. Apa sih sistematika yang akan kita pelajari berikutnya? Sistematika itu klasifikasi atau penggolongan atas isi atau bagian yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Yang kedua, begitu kita mulai menulis, apa saja yang harus kita perhatikan? Pertama, bagian surat diawali dengan pernyataan umum atau yang disebut dengan tesis. Nah, pernyataan umum ini fungsinya sebagai informasi awal terkait dengan pekerjaan yang akan dilamar, berisi identitas pelamar dan tujuan pembuatan. Informasi awal ini maksudnya apa yang hendak dilamar oleh kita. Misalnya masuk ke sebuah instansi pemerintah, sekolah. Kita mau jadi apa? Mau jadi guru bahasa Indonesia. Maka itu ada di bagian pernyataan umum ini atau yang disebut dengan tesis. Kemudian untuk menguatkan pernyataan umum, maka si pelamar harus membuat argumentasi. Isinya apa argumentasi itu untuk menguatkan? Yaitu diberikanlah lampiran. Ada ijazah di sana, ada kartu identitas kita, atau mungkin sudah punya surat pengalaman kerja, dan lain-lain. Lalu bentuk surat nanti seperti apa yang bisa kita buat? Ada 3 macam bentuknya. Yang pertama ada yang disebut dengan full block style, lurus penuh gitu ya. Kemudian ada block style dan official atau yang terkenal dulu dengan semi block style. Oke. Nah, yang namanya semi block style atau official style inilah yang biasa dipakai untuk surat lamaran pekerjaan apabila kita ingin mengajukannya ke kantor pemerintahan, Pemda gitu ya, BKD, kantor-kantor di bawah pemerintahan. Kemudian ada lagi jenis block style. Digunakan pada saat apa? Pada saat kita membuat surat lamaran pekerjaan yang kita tujukan pada perusahaan swasta biasa. Batu bara, perusahaan karet, maka digunakan bentuk block style. Lalu yang terakhir yang full block style atau lurus penuh, biasanya dibuat untuk surat lamaran pekerjaan yang ditujukan pada perusahaan asing. Sebelumnya kita sudah belajar ya tentang bentuk penulisan itu ya dengan diagramnya, oke? Nah, kemudian lanjut. Hal yang perlu diperhatikan dulu ketika kita mau menulis sebuah surat lamaran pekerjaan. Yang pertama, surat lamaran pekerjaan pada umumnya dibuat dengan tulisan tangan sendiri. Tidak dicetak, tidak memakai komputer, dengan folio bergaris, bersih, jelas, dan tidak ada coretan. Kemudian yang kedua, kalimat singkat dan jelas, tidak bertele-tele. Nanti akan ada tergambar di sistematika penulisan ya. Kemudian yang ketiga, pelamar menggunakan kata ganti orang pertama. Kenapa? Karena sesuai dengan pengertiannya surat lamaran pekerjaan dibuat oleh individu. Jadi menggunakan kata saya, bukan bentuk jamak, bukan kami. Oke, lanjut. Kata ganti bapak atau ibu itu digunakan sebagai acuan untuk menyebut pimpinan instansi yang dituju. Nanti kita lihat contohnya ya, seperti apa bentuk surat lamaran pekerjaan. Nah, hal yang terpenting dalam pembelajaran ini, bagaimana sistematika surat lamaran pekerjaan. Tata cara menulisnya. Secara umum, sistematika surat lamaran pekerjaan dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, tata cara penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat. Penulisan tempat dan tanggal pembuatan surat ditempatkan di pojok kanan atas. Coba buka halaman 9. Nah, di situ ada ya, di buku kalian masing-masing ada contohnya. Di atas sebelah kanan ditempatkan penanggalan surat. Seperti apa penulisannya yang benar, Nak?
tempat diawali dengan huruf kapital, setelahnya diberi tanda koma, tanggal ditulis dengan angka, bulan ditulis dengan huruf diawali dengan huruf kapital, dan tahun ditulis dengan angka tanpa diakhiri tanda titik. Lanjut. Contohnya ada Jakarta, 10 Maret 2021 tertulis seperti apa yang benar. Sekarang ke lampiran dan hal. Ingat, dalam surat lamaran pekerjaan saja. Nah, kalau untuk surat dinas biasa, surat resmi biasa, seperti contohnya kita mengirim surat izin ke sekolah, itu lampiran dan hal ini tidak ada. Tetapi di dalam surat lamaran pekerjaan ada. Apa isinya, Nak? Sebelumnya kita lihat dulu bagaimana penulisannya. Kata lampiran dan hal diawali dengan huruf kapital, diakhiri dengan tanda titik 2. Isi dari lampiran dan perihal ditulis dengan huruf, hanya kata pertama yang diawali dengan huruf kapital. Mari kita lihat contohnya. L pada lampiran ditulis dengan huruf besar, titik 2, kemudian kata 4, ingat ini ditulis dengan kata, Nak, bukan angka. Diawali dengan huruf kapital, sementara lembar ditulis dengan huruf kecil. Lanjut. Penulisan alamat surat. Ketika kita mau menulis alamat surat, ada kategori khusus untuk surat lamaran pekerjaan. Apa itu? Di dalam surat lamaran pekerjaan tidak ada kata kepada, Nak. Berbeda dengan surat resmi biasa. Ya, ketika kalian mengirim surat izin ke sekolah kepada wali kelas, tetapi untuk surat lamaran pekerjaan kata kepada ditiadakan. Lalu yang kedua, alamat bagusnya tidak lebih dari 3 baris. Kalau memang kita ambil alamat orang itu bisa kita pendekkan, tetapi kalau tidak kita tulis selengkapnya. Lanjut lagi. Jabatan tidak boleh menggunakan jenis kelamin bapak atau ibu. Seperti apa, Nak? Contoh, yang terhormat Kepala Madrasah Aliyah Normal Islam Putri. Jangan di depan kata kepala, meskipun kita tahu siapa pemimpinnya, kita letakkan misalnya kata bapak. Tidak perlu. Jadi langsung Kepala Madrasah Aliyah Normal Islam Putri. Kata jalan. Tulisan jalan pada alamat tidak boleh disingkat. Jadi ditulis jalan, bukan JLN, bukan JL titik ya, ditulis sepanjangnya. Tidak menggunakan titik di masing-masing akhir barisnya. Artinya setiap alamat itu kalau memang ternyata 3 baris, tidak ada tanda baca apapun gitu ya. Kemudian lanjut, contoh nih yang terhormat, manajer sukses mandiri Jalan M Yamin nomor 02 Kalibata Jakarta, tidak ada tanda baca apapun di ujung dari kalimat yang menunjukkan alamat. Kemudian salam pembuka. Salam pembuka yang lazim dalam bahasa Indonesia untuk bangsa Indonesia adalah dengan hormat. Seperti apa penulisannya? Kata pertama diawali dengan huruf kapital. Mana, Nak, kata pertama? Ini, kata dengan. Jadi D pada dengan ditulis dengan huruf kapital, sementara H pada hormat hanya huruf kecil. Lalu diakhiri dengan tanda koma. Mana tanda komanya? Ini, mari kita lihat contoh. Tidak ada contohnya ya. Ingat, D huruf besar, H huruf kecil, tanda koma. Kemudian isi surat. Isi surat ini terkait dengan 3 hal. Yang pertama, kalimat pembuka. Kalimat pembuka seperti pembelajaran terdahulu tergantung dari jenis surat lamarannya. Kan ada berapa jenis surat lamaran pekerjaan, Nak? 2. Apa saja itu? Inisiatif. Yang kedua, betul. Nah, sekarang kalimat pembuka untuk inisiatif sendiri seperti apa? Pada umumnya berbunyi begini. Saya yang bertanda tangan di bawah ini, koma. Setelahnya adalah pemberian identitas. Itu akan kita lihat nanti di contoh pada pembelajaran berikutnya. Kemudian yang kedua, kalimat pembuka surat lamaran berdasarkan iklan. Seperti yang sudah Ibu sebutkan pada pertemuan terdahulu, tolak ukurnya apa, Nak? Harus ada sumber. Yang kedua, tanggal
terbit dari iklan tersebut. Kemudian rincian identitas. Rincian identitas seperti yang sudah Ibu berikan informasi sebelumnya. Ingat tanda bacanya, ya. Rincian identitas ditulis dengan huruf kecil saja, kemudian tidak diakhiri tanda baca apapun. Lanjut yang terakhir adalah kalimat penutup. Kalimat penutup, demikian surat lamaran ini saya sampaikan dengan harapan Bapak menerima saya di perusahaan. Atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih. Oke, selesai untuk tayangan kita. Sekarang ada yang perlu ditanyakan dulu terkait dengan apa yang baru saja kita bahas. Ustazah, saya mau bertanya di bagian rincian identitas. Oke, silahkan. Rincian identitas ya? Iya. Kenapa nak? Ada apa? Kenapa nama, tempat, dan alamat huruf awalnya tidak ditulis dengan kata huruf kapital? Oh, dengan huruf kapital? Iya. Oke. Mungkin ada yang mau memberikan pendapatnya. Mengapa tadi ditanyakan N pada nama, T pada tempat, dan A pada alamat ditulis dengan huruf kecil saja? Kira-kira nih pendapat dari teman yang lain, apa penyebabnya atau kenapa? Nah, mungkin Siti Aisyah mau memberikan pendapatnya, boleh? Karena sebelum kata nama, tempat, tanggal lahir, dan alamat itu tanda koma. Jadi Bagian mana Aisyah tanda komanya? di bawah ini Oh, koma. setelah kata di bawah ini. Jadi Jadi nama, tempat, tanggal lahir, dan alamat itu merupakan satu kesatuan kalimat dari saya yang bertanda tangan di bawah ini. betul. Kita tepuk tangan dulu. Alhamdulillah. Artinya sudah bisa menangkap apa yang sudah Ibu jelaskan. Nah, kalau masih ada yang tidak paham, boleh bertanya dulu. Kalau tidak, mari kita menganalisis surat yang ada di halaman 9. Oke, sekarang kita buka di halaman 9. Nak. Di situ ada surat lamaran pekerjaan. Tetapi ada beberapa kesalahan kalau mengacu kepada penjelasan yang sudah kita bahas tadi. Nah, sekarang mari kita analisis dulu. Kira-kira kesalahan apa saja yang terdapat di surat lamaran pekerjaan halaman 9 pada buku lembar kerja kalian. Silahkan analisis dulu sebentar. Oke, sudah didapat nih? Apa saja kesalahan yang terdapat dalam surat lamaran pada halaman 9 di buku kerja? Mari kita mulai dulu, bertanya sedikit dulu kepada teman kita. Apa saja kesalahan yang dia dapat dalam surat lamaran tersebut? Kita mulai dari Fatimah Az-Zahra. Ya, Fatimah. Apa kesalahan pertama yang terdapat dalam surat lamaran di halaman 9 yang Fatimah dapati? Boleh disebut dulu? Sesuai dengan penjelasan Ibu tadi, bahwasanya dalam surat lamaran pekerjaan harus ada hal dan lampiran. Oke. Sedangkan di sini hanya terdapat hal saja dan tidak ada lampirannya. Jadi ini kekurangan dan salah. Kekurangannya tidak ada kata Lampiran. Oke, terima kasih Fatimah. Lanjut, kita dengar pendapat dari Lina. Kesalahan kedua adalah penulisan pekerjaan dalam hal seharusnya kata pekerjaan itu ditulis dengan huruf kecil saja, tidak dengan huruf kapital. Oke, betul ya. Seharusnya dalam penulisan hal itu yang huruf kata pertama saja yang diawali dengan huruf kapital, sementara kata kedua cukup dengan huruf kecil. Lanjut, analisis berikutnya dari Nadia. Iya, Nat? Apa yang didapatkan? Yang saya dapatkan di sini dikata dengan hormat.
dengan hormat. Hormatnya itu haknya harus dengan huruf kecil, bukan huruf besar. Oke, terima kasih. Jadi demikian apa yang bisa kita pelajari hari ini, Nak. Yang namanya surat lamaran pekerjaan itu akan dipraktekkan kalian nantinya begitu kalian menuju ke masa depan. Surat lamaran pekerjaan, surat yang dibuat oleh individu untuk mendapatkan pekerjaan yang ditujukan kepada instansi, baik itu pemerintah atau swasta. Ya, jadi untuk pembelajaran berikutnya nantinya kita akan membahas tentang unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Jadi silahkan dibuka kembali catatannya, dibaca kembali. Kita akan jabarkan bersama apa saja sih yang termasuk dalam unsur kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.